Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Di Cahyono di UB Indonesia Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang tips bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa Arab kita meskipun selama di masa pandemi. Seperti yang kita rasakan bersama selama pandemi ini, tentunya kita merasa sedikit kesusahan untuk bertatap muka langsung dengan tutor, guru, dosen, apalagi ketika kita belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ini ya bisa dikatakan tidak mudah, tidak sulit. Ada trik dan tips yang sederhana yang akan saya bagikan pada video kali ini untuk membantu teman-teman semuanya dalam meningkatkan kemampuan bahasa Arabnya meskipun berada di rumah saja ataupun dalam akses terbatas bertemu dengan orang lain. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Hal klasik yang harus kita tanamkan sedari dini tentang apa yang ingin kita kerjakan dan apa yang ingin kita capai adalah niat yang sungguh-sungguh, niat yang kuat, niat yang tulus, ikhlas. Poin pertama yang harus kita miliki terlebih dahulu ketika kita ingin benar-benar belajar bahasa Arab, meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Arab adalah niat yang tulus, niat yang kuat. Ingat, pepatah mengatakan man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkannya, pasti dia akan mencapainya. Kita ingin bisa berbahasa Arab, maka niat kita harus kuat terlebih dahulu. Apalagi dengan cobaan seperti ini, kita susah bertemu dengan tutor, kita susah bertemu dengan dosen, kita susah bertemu dengan guru. Rasanya agak malas gitu kalau belajar harus sendiri. Tetapi bagi orang-orang yang punya niat yang tulus, ikhlas dan kuat, itu tidak akan menjadi sebuah penghalang dan itu tidak akan menjadi sebuah alasan untuk mereka berhenti belajar. Niat. Pertanyakan lagi niat kita, sudah sungguh-sungguh atau belum? Kalau belum, ya bisa jadi kita akan kalah dengan rebahan, kita akan kalah dengan malas-malasan, kita akan kalah dengan banyaknya alasan. Yang kedua, kita bisa memulai dengan cara memperbanyak bendahara kosakata bahasa Arab kita, mufrodat. Kita perbanyak mufrodat. Lantas bagaimana caranya ketika kita aksesnya hanya terbatas di lingkup rumah saja? Jangan salah. Justru kita akan memulai dari hal yang terdekat dari lingkungan kita sendiri, rumah. Ya, kita tambahkan perbanyak bendahara kosakata mufrodat dalam bahasa Arab dengan mengenal terlebih dahulu kosakata, kata-kata, benda-benda ataupun percakapan yang di seputar rumah saja dulu. Misalkan kita ingin tahu apa sih bahasa Arabnya pintu, kita bisa mencari terlebih dahulu. Kemudian kalau kita sudah tahu, oh pintu itu adalah babun, kita tulis terlebih dahulu dalam kertas babun, kemudian kita tempel di pintu rumah kita. Secara tidak langsung otak kita akan merekam bahwasanya setiap melihat pintu kita akan teringat, oh pintu itu babun. Misalkan kita ingin tahu apa sih bahasa Arabnya kulkas, kita cari terlebih dahulu kulkas, kita ketemu di situ ada musallajun. Kita tulis dalam sebuah kertas, kita tempel di pintu kulkas kita. Setiap kita akan membuka pintu kulkas itu, kita akan terngiang-ngiang bahasanya kulkas dalam bahasa Arab kita menyebut sebagai musallajun. Dan bayangkan jika setiap hari kita melihat tulisan itu nempel di benda-benda sekitar kita, tanpa sadar otak kita akan merekam dan kita akan mudah untuk menghafal tanpa kesusahan. Setiap kita melihat pintu kita akan terngiang, oh itu babun. Setiap kita melihat tembok kita terngiang, oh itu jidarun. Setiap kita melihat lantai bahkan di situ ada tulisan, oh itu bilatun. Ini trik dan tips yang biasa saya gunakan untuk meningkatkan, menambah kosakata dan supaya saya mudah menghafal tanpa harus susah payah hanya melihat artinya saja. Biasanya kalau teman-teman yang menghafalkan dari kosakata kamus itu lebih susah untuk menghafal dan lebih mudah untuk lupa. Karena apa? Karena tidak langsung melihat bendanya. Maka buku saya tulis di situ kitabun. Buku tulis saya tulis di situ kurrosatun. Di pulpen saya tempel di situ qalamun. Dan selanjutnya teman-teman bisa meletakkan kosakata-kosakata bahasa Arab itu di benda-benda yang sekiranya teman-teman belum tahu bahasa Arabnya itu apa. Tips yang ketiga, kita juga harus memperbanyak telinga kita untuk terbiasa mendengarkan bahasa Arab. Ya, selain mendengarkan bacaan Al-Quran, kita juga bisa untuk mendengarkan situs-situs berita dalam berbahasa Arab di kanal YouTube misalkan.
atau di podcast-podcast yang bahasa Arab bisa. Nggak apa-apa, memang rasanya mungkin asing, rasanya nggak nyaman di awal-awal, nggak masalah. Tetapi ketika kita coba terus-menerus, kita coba berkali-kali, nanti kita akan terbiasa. Oh, seperti ini ya. Selain mendengarkan berita-berita berbahasa Arab, mata kita juga harus terbiasa dengan melihat cerita-cerita tentang bahasa Arab ya. Artikel-artikel, berita-berita, situs-situs yang berbahasa Arab. Ya iseng-iseng deh, kita baca dulu, kita lihat dulu seperti ini. Salah enggak apa-apa, namanya juga belajar. Jadi telinga kita dukung dengan mendengar, mata kita dukung untuk membaca tulisan-tulisan Arab. Ada banyak buku-buku sejenis yang buku itu isinya adalah cerita-cerita pendek dalam bahasa Arab. Kalau di pondok biasa kita sebut sebagai mutolaah. Teman-teman bisa mencoba membaca itu yang sederhana dulu, nggak mungkin kita nyari yang ada harokatnya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mengartikan kata per kata, kemudian kita mencoba memahami cerita itu. Kita bisa sangat mudah untuk mencari atau mengakses tentang peningkatan bahasa secara otodidak, baik itu di kanal YouTube, di TikTok. Saya sering melihat konten-konten pembelajaran bahasa Arab yang berseliweran di FYP ataupun di kanal YouTube ketika saya membuka YouTube. Jadi teman-teman bisa membuka itulah, mudah saja. Belajar itu nggak harus ke satu orang, bisa belajar dari banyak sumber. Kita bisa mengkomparkan, kita bisa mencari mana sih yang mudah untuk dipahami. Yang kelima, yang gak kalah pentingnya, kita harus pahami bahasanya, ilmu bahasa adalah ilmu praktek. Jadi kita butuh praktek. Jika teman-teman tidak punya partner di rumah, setidaknya teman-teman menggunakan ngomong sendiri dengan bahasa Arab. Ngomong di depan cermin boleh. Atau setidaknya ketika teman-teman sedang mengerjakan sesuatu, teman-teman mengucapkannya dengan bahasa Arab boleh. Tapi lebih baik lagi ketika teman-teman punya partner. Alhamdulillah ini bikhair. Ketika bertemu dengan partner, coba bikin milieu, bikin sebuah aturan ketika ngobrol harus menggunakan bahasa Arab. Ketika kita sudah punya milieu yang berbahasa Arab, lingkungan yang mendukung kita untuk praktek bahasa Arab, maka kita akan lebih mudah untuk belajar, meningkatkan kefasihan kita, menambah daya ingat kita dengan kosakata-kosakata baru. Kemudian juga sering mendengar ucapan-ucapan bahasa Arab. Ini akan justru lebih mendukung lagi supaya kita lebih mahir lagi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab kita. Jadi teman-teman tetap semangat dalam belajar bahasa, tidak masalah meskipun kita dalam keadaan pandemi. Jangan pernah berputus asa, keep spirit, oke? Thank you, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Share kepada teman-teman yang lain apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Tulis di kolom komentar, kita akan membahas apa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.